Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar tentang attitude atau sikap. Orang berbicara, aduh, sikap saya udah kayak gini nih dari kecil, bahkan dari bayi, jadi nggak bisa dirubah. Saya akan mengajak guys semua, sahabat semua, untuk kita bisa mengubah sikap kita. Bagaimana caranya untuk mengubah sikap? Nah, kuncinya untuk dapat mengubah sikap adalah memiliki kemampuan, memiliki kemauan untuk berubah. Memiliki kemauan untuk berubah. Kita sebenarnya adalah penguasa atau korban dari sikap kita sendiri. Ini sebenarnya adalah masalah pilihan. Diri kita hari ini adalah hasil dari pilihan yang kita buat kemarin. Esok hari kita akan menjadi apa yang kita pilih hari ini. Berubah berarti memilih untuk berubah. Ya. Contoh yang jelas mengenai sikap adalah jalan-jalan menuju ke daerah terpencil di satu daerah, yaitu di daerah Amerika Utara. Ada satu daerah di situ tulisannya begini, kalau Anda ingin mengemudi, ikutilah jejak daripada ban yang sudah ada di depan Anda sepanjang 20 mil ke depan atau sekitar 30 km ke depan. Mengapa demikian? Karena jalan tersebut sebenarnya adalah jalan yang pada awalnya sebenarnya adalah jalan pada pasir yang empuk. Tetapi karena terjadi musim salju, jalannya jadi mengeras. Jadi akhirnya kalau orang mau menuju daerah terpencil, dia harus ngikutin jejak jalan itu dengan 30 kilometer ke depan. Nah, begitu juga dengan sikap. Hati-hati. Sikap kita itu akan menentukan masa depan kita. Jalan ke depan kita. Banyak orang akhirnya terjebak dengan sikap dia yang buruk. Dan akhirnya dia tidak memperoleh masa depan yang baik. Bahkan sulit kehidupannya. Nah, oleh karena itu ada beberapa tips untuk kita mengubah sikap dengan memilih untuk berubah. Yang pertama adalah pilihan yang ke-1, evaluasi sikap kita saat ini. Kita harus mengevaluasi sikap kita hari ini. Yang dievaluasi adalah sikap, dan ini membutuhkan banyak waktu. Kita harus meluangkan waktu. Dan yang harus dipisahkan adalah diri kita bukan adalah sikap kita, bukan diri kita. Jadi diri kita yang buruk bukan ya, tetapi sikap kita yang buruk. Dan kita harus lihat perubahan-perubahan kunci untuk mengidentifikasikan masalah di dalam evaluasi diri. Yang pertama adalah kita perlu mengidentifikasikan perasaan. Sikap mana yang membuat perasaan kita negatif? Ya, itu perlu kita identifikasikan. Lalu identifikasi perilaku. Perilaku mana yang membuat kita jadi banyak masalah. Lalu identifikasi juga pikiran. Ya. Jadi seseorang adalah bagaimana dia berpikir dalam dirinya sendiri. Pikiran apa yang secara konsisten menguasai benak kita? Ya, jadi lalu klarifikasi kebenaran. Untuk mengetahui cara berubah, kita perlu mengamati perasaan kita jika dilihat dari kebenaran. Nah, jika kita orang yang beriman, kita perlu membuka kebenaran sesuai dengan kitab suci. Lalu pastikan komitmen. Nah, pada tahap ini apa yang harus dilakukan untuk berubah? Nah, lalu pilihan yang kedua, sadarilah bahwa keyakinan lebih kuat daripada rasa takut. Jadi satu-satunya hal yang menjamin kesuksesan dalam menghadapi kesulitan dan keraguan adalah keyakinan. Ya, jadi
Seperti dikatakan filsuf William James, penemuan terbesar dari generasi saya adalah bahwa tiap orang bisa mengubah hidupnya dengan cara mengubah pola pikirnya. Jadi perubahan kehidupan kita tergantung kepada cara berpikir kita. Percayalah bahwa kita bisa berubah, dan katakan juga ke teman-teman kita, kolega-kolega kita, beri saya bantuan gitu. Kita ngomong begitu. Lalu pilihan yang ketiga untuk mengubah attitude adalah tulis. Pernyataan tujuan harus ditulis ya, ditulis ya. Ditulis secara spesifik. Apa yang ingin kita capai setiap hari, kita tulis itu secara spesifik. Lalu katakan apa yang ingin saya capai setiap harinya kepada teman yang bisa menyemangati kita. Katakan, kita ubah juga kosakata kita, misalnya aku tidak bisa jadi aku bisa. Andai saja diubah, aku akan melakukannya. Aku ragu, dirubah. Harapkan yang terbaik, kurasa tidak, kita rubah. Aku tahu, aku tidak punya waktu, kita rubah. Akan kuluangkan waktu. Mungkin kita rubah menjadi pasti. Aku khawatir, kita rubah menjadi aku yakin. Aku tidak yakin, kita rubah menjadi aku yakin. Aku mengecilkan menjadi kau mengangkat atau menaikkan. Itu mungkin terjadi menjadi semua mungkin terjadi. Lalu yang ketiga, bertindak untuk tujuan kita setiap hari. Nah, pilihan yang keempat, milikilah keinginan untuk berubah. Milikilah keinginan untuk berubah. Jadi harus. Nah, ini ada cerita mengenai keinginan tadi ya. Seekor katak terjebak di dalam satu lubang. Dan binatang-binatang lain mau nolong. Kelinci mau nolong gak bisa. Hewan-hewan lain gak bisa. Bahkan hewan-hewan itu ngomong, udah kamu diam di situ, kita mau ngambil makanan. Ketika hewan-hewan itu mau beranjak pergi meninggalkan lubang, tiba-tiba si katak itu udah ngikutin mereka. Loh, kok kamu bisa? Iya, sebenarnya aku nggak bisa, tapi ketika ada truk lewat mau giles saya melompat. Ya begitulah. Jadi harus ada keinginan untuk berubah. Ya, jadi kalau tidak ada keinginan maka sulit untuk berubah. Ini ada cerita ya di Belanda, seorang bernama Aleida Hussein. Umurnya 78 tahun, dari Rotterdam, Belanda. Dia udah merokok hampir 50 tahun dan dia bilang, aku gak bisa ngilangin kebiasaan merokok. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang ingin melamarnya dan mengajaknya menikah, yaitu Leo Jensen, umurnya 79 tahun. Tetapi si Leo ngomong, aku mau nikahin kamu, Aleida, kalau kamu berhenti merokok. Dan saat itu juga dia berhenti merokok. Aleida ngomong gini, keinginan tidak pernah cukup untuk mengeluarkanku dari kebiasaan. Cinta yang melakukannya. Jadi sebenarnya kita mesti jatuh cinta pada tantangan perubahan. Dan nanti akan kita lihat bahwa tumbuhnya keinginan berubah akan ada. Jadi itu pilihan yang keempat. Pilihan yang kelima, hiduplah satu hari saja setiap waktu. Semua orang bisa berjuang dalam satu pertempuran untuk sehari saja. Hanya ketika kita menambah beban dari 2 keabadian yang mengerikan, kemarin dan besok, kita jadi mulai runtuh. Bukan pengalaman hari ini yang membuat orang-orang teralihkan perhatiannya, melainkan kebencian atau kepahitan atas sesuatu di masa lalu dan ketakutan atas apa yang dibawa hari esok. Karena itulah, mari kita hidup satu hari saja untuk satu waktu, yaitu hari ini. Lalu pilihan yang keenam, ubah pola pikir kita. Gunakan pola pikir ini. Kita bisa mengendalikan pikiran kita. Perasaan kita berasal dari pikiran kita. Kita bisa mengendalikan perasaan kita dengan mengubah cara berpikir kita. Lalu yang pilihan ketujuh, membangun kebiasaan baik. Gimana sih cara membangun kebiasaan baik? Langkah pertama, buat daftar kebiasaan buruk kita. Lalu langkah kedua, apa pencetus awalnya? Langkah ketiga, apa pencetus pendukungnya? Langkah keempat, tentukan kebiasaan positif untuk menggantikan yang buruk. Lalu langkah kelima, pikirkan tentang kebiasaan baik
manfaat dan hasilnya. Langkah keenam, bertindaklah untuk membangun kebiasaan baik itu. Langkah ketujuh, masuklah kebiasaan itu dalam tindakan sehari-hari kita sebagai penguatan. Dan langkah ke-8, hadiahi diri kita sendiri dengan memperhatikan salah satu manfaat dari kebiasaan baik kita. Jadi rubah ya. Lalu yang ke-8, selalu memilih sikap baik. Dan sikap baik ini ada 3 tahap. Tahap awal, beberapa hari pertama selalu menjadi sulit. Kebiasaan buruk sulit dihilangkan. Kita harus terus-menerus waspada secara mental, mengambil tindakan yang tepat. Lalu tahap pertengahan, pada saat kebiasaan baik mulai mengakar, pilihan-pilihan yang terbuka membawa tantangan baru. Selama tahap ini, kebiasaan baru akan terbentuk dan dapat menjadi baik atau buruk. Berita bagusnya adalah semakin banyak pilihan dan kebiasaan baik yang kita bangun, semakin banyak pula kebiasaan baik lain yang terbentuk. Tahap akhir, pada tahap ini kepuasan pada diri sendiri adalah musuh utama. Kita semua mengenal misalnya atau diri kita sendiri yang berhasil menurunkan berat badan hanya untuk kembali kepada kebiasaan buruk dan mendapat berat badan yang gemuk lagi. Jangan kayak gitu. Jadi jangan lengah sedikit pun sampai perubahan terjadi sepenuhnya. Bahkan setelah itu pun kita harus tetap waspada. Jangan sampai jatuh lagi ke dalam kebiasaan buruk yang lama. Nah, jadi kitalah satu-satunya orang yang bisa menentukan apa yang kita pikirkan dan bagaimana kita bertindak. Itu berarti kita bisa membangun sikap kita seperti yang kita inginkan. Jadi bisa kita mengubah sikap kita. Salam good attitude dari saya, Mr. Sorchan.